mau nggak baca buku ini? Aduh, aduh, tajam juga ya sampulnya. Aduh, mana tanganku sampai luka nih, berdarah lagi. Persediaan betadine di rumah juga sudah habis. Aduh, semoga nggak sampai bengkak deh. Eits, bang teman-teman, kalau lukanya hanya sekecil ini saja, cukup dialirkan dengan air mengalir yang dijaga kebersihannya ya. Karena di dalam tubuh kita sudah banyak berjuta-juta sel-sel pasukan sel yang akan menyembuhkan luka ini melalui proses dari sebuah reaksi. Namanya adalah reaksi inflamasi. Inflamasi disebut juga peradangan. Secara istilah, inflamasi adalah reaksi yang ditimbulkan dari kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi serangkaian proses untuk perbaikan jaringan itu sendiri. Nah, bagaimana cara sel-sel ini menyembuhkan luka dan melawan bakteri di tubuh kita ya? Nah, ketika kulit kita terluka, bakteri, virus, maupun patogen lainnya akan mudah masuk ke dalam jaringan tubuh. Diberi contoh saja, ada bakteri yang masuk ke sini. Bakteri masuk. Di dalam tubuh bakteri, terdapat zat beracun yang berbahaya bagi jaringan tubuh, yang bernama endotoksin. Endotoksin ini dapat merusak jaringan tubuh sehingga dia akan dikenali oleh sel yang bernama sel mas. Sel mas ini mengenali endotoksin sehingga dia akan mensekresikan dua zat. Yang pertama adalah histamin, yang kedua adalah prostaglandin. Kedua zat itu berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas membran pembuluh darah, sehingga membran yang aslinya penuh begini jadi memiliki pori-pori seperti ini. Hal itu menyebabkan plasma darah yang dipengaruhi oleh perbanding tekanan akan masuk ke dalam jaringan kulit melalui pori-pori yang dibuat tadi. Nah, hal itu akan menyebabkan bengkak atau edema. Ketika kulit kita bengkak, itu akan menekan reseptor saraf sehingga kita merasakan rasa sakit. Selain itu, histamin dan juga prostaglandin akan melebarkan pembuluh darah atau yang disebut juga dengan vasodilatasi. Ketika pembuluh darah ini melebar, maka akan banyak sel-sel darah yang akan masuk ke sini. Sehingga tampak dari luar, kulit kita akan kemerahan dan juga terasa panas. Di dalam pembuluh darah, sel-sel fagosit seperti neutrofil dan juga monosit akan terhambat jalannya karena reseptor akan menempel ke endotel. Hal ini akan memicu sel-sel fagosit untuk menembus ke jaringan dan juga ke daerah yang terinfeksi. Proses ini disebut juga dengan diapedesis. Monosit yang tadi berada di jaringan kulit akan berubah menjadi makrofag. Selanjutnya, endotoksin akan mengaktifkan protein komplement, dan protein komplement akan memicu adanya pergerakan kemotaksis. Karena adanya kemotaksis ini akan menarik kedua sel fagosit tersebut ke arah yang terinfeksi oleh bakteri. Nah, lalu neutrofil akan menjalankan tugasnya sebagai pasukan perang. Dia akan memfagositosis atau membangkang bakteri sehingga bakterinya akan mati. Namun, neutrofil ini ibaratkan pasukan-pasukan kecil yang memiliki kapasitas tertentu, sehingga ketika dia sudah memakan terlalu banyak bakteri, dia akan bunuh diri atau apoptosis. Ketika dia bunuh diri, dia akan menghasilkan sel-sel mati di sini. Lalu sel-sel mati akan diteruskan ke permukaan kulit dan jadilah nanah. Makrofag ibaratkan panglima perang merasa kekurangan prajurit ketika apoptosis neutrofil terjadi, sehingga dia tak hanya melakukan fagositosis, tetapi juga dia akan mensintesis sitokin yang bernama interleukin dan juga tumor necrosis factor. Kedua zat ini berperan untuk memanggil neutrofil dan monosit lainnya untuk pergi ke daerah yang terinfeksi ini. Selain itu, interleukin dan juga tumor necrosis factor akan terbawa ke dua destinasi yang berbeda. Yang pertama, interleukin dan tumor necrosis factor akan terbawa ke hipotalamus di otak. Mereka akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus bahwa terjadi luka di bagian tubuhnya, sehingga hipotalamus akan mengatur suhu badan kita menjadi lebih tinggi. Itu sebabnya kita menjadi demam. Mengapa hipotalamus membuat suhu kita menjadi lebih tinggi? Karena ketika kita demam, proses metabolisme akan berlangsung lebih optimal, sehingga proses penyembuhan akan berlangsung semakin cepat. Yang kedua, akan terbawa ke sumsum tulang belakang.
Mereka berdua akan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang untuk memproduksi lebih banyak sel darah putih atau disebut juga leukositosis agar proses penyembuhan bisa lebih cepat. Jika bakteri masih tersisa, protein komplement akan menempel pada dinding sel bakteri dan membuat pori-pori di sana, yaitu membran attack kompleks. Lalu, sel bakteri akan terisi oleh air atau ion di luar, sehingga sel bakteri akan mati atau lisis. Protein komplement juga akan menempel ke sel yang terinfeksi dan memberikan sinyal kepada sel natural killer yang akan menghancurkan sel tersebut. Selain itu, di waktu yang bersamaan, dendritik akan memfagositosis bakteri juga. Namun, tak hanya memfagositosis, tetapi ia juga berperan sebagai APC atau antigen representing cell. Nah, APC ini akan dikenali oleh sel yang bernama sel T helpers. Dan sel ini akan menjadi sistem pertahanan tingkat 3 atau imunitas adaptif atau selektif. Setelah semua bakteri atau patogen habis, kulit akan melakukan regenerasi sehingga tidak menimbulkan bekas luka. Nah, sudah mengerti kan teman-teman tentang reaksi inflamasi? Terlihat sederhana ya kalau kita lihat dari luar saja, tetapi ternyata di dalam tubuh kita berjuta-juta sel sedang berjuang untuk menyembuhkan luka yang kita buat. Nah, oleh karena itu jaga terus ya tubuh kita agar jangan sampai terluka. Ketika terluka, sterilkan luka itu agar tidak ada bakteri atau patogen yang masuk. Wah, sudah habis nih waktu kita berbincang-bincang. Akhir kata, saya Cynthia Degusti Zaki Irawan dari kelas 11 MIPA 4 mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.